الفاتحة إلى حديث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بأن الله يغفر ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بسببهم وكرامهم في الدين والدنيا والآخرة. أسابكم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafara minhum firqatin ta'ibatun yatafakkaru fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa in asdiqal hadits bi kitabillah afdalul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala mu'allif rahimahumullah fi wasiyyatil mustafa sallallahu wa iyyahum bi ulumihim wa 'alama fi darin amin. Qala ya ali walil mu'minina salatu alamatin. Ayuhal hadirin kiram, para alim wal ulama, para asatidzah, para hujjah, segenap DKM Masjid Al-Muhajirin dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada kata yang pantas yang bisa kita aturkan kecuali untai rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan, dan mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu bi ahkami syariah. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada penghulu alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan pula kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul ujma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allif rahimahumullah, halaman 17 baris kedua dari atas. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, walil mu'mini thalathu alamatin yubadiru fi ta'atillah wa yajtanibul maharima wa yuhsinu ila man asaa ilaih. Udah, halaman 17 baris kedua dari atas. Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali wahai Ali, walil mu'minin dan bagi orang-orang yang beriman, salasu alamatin, ada 3 alamat atau 3 tanda. Ada 3 tanda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita memang orang yang beriman, kita lihat nih, tandanya ada enggak nih sama kita. Yang pertama, yunadiru fi ta'atillah. Yunadiru menyegerakan diri fi ta'atillah, di dalam ketaatannya kepada Allah.
yubadiru fi ta'atillah, menyegerakan diri di dalam ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, wa yajtanibul maharima, dan meninggalkan atau menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Wa yuhsinu ila man asaa ilaihi, dan memperbagus diri ila man, kepada orang-orang, asaa ilaihi, yang berbuat jelek, ilaihi, kepadanya. Jadi memperbagus atau menyambung diri, menyambung tali silaturahim, atau memperlakukan seseorang dengan cara yang bagus. Ilaman, kepada orang, asaa, yang berlaku jelek, ilaihi, atas dirinya. Orang yang beriman itu, walil mu'min, bagi orang yang beriman ada 3 alamat. Nah, kita tahu dulu nih orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Syekh An-Nawawi Al-Bantani menyebut orang yang beriman itu adalah orang yang atas diku maja'a bihin nabi, orang yang percaya, orang yang yakin, tidak ada keraguan-raguan terhadap apa yang sudah disampaikan baginda Nabi. Iman, ya iman itu ya antuk minabillah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada para nabinya, beriman kepada hari baik dan buruk serta kiamat dan sebagainya. Ya. Namun ini percaya, yakin dan percaya terhadap segala apa-apa yang disampaikan baginda Nabi. Rasulullah perintahkan kepada kita ketaatan kepada Allah, maka orang yang beriman akan menyegerakan diri untuk taat kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah tidak akan pernah dia tinggalkan, nggak akan pernah ragu. Bahwa setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah diperintahkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkannya kepada kita, pasti perintah itu dari Allah. Dan Allah itu adalah zat yang menciptakan manusia. Karena yang menciptakan manusia, pasti Allah pun memiliki aturan-aturan hidup untuk manusia. Dan aturan hidup untuk manusia ini pasti akan memberikan manfaat kepada manusia. Oleh karenanya orang yang beriman, karena ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah, dan keyakinannya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, tidak ada yang namanya keraguan-raguan untuk menjalankan ketaatan hingga menyegerakan diri setiap apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan kepadanya sholat, dia tidak akan menunda-nunda sholat. Ya. Dia tahu sholat itu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan dia tahu yang namanya sholat ini adalah perintah yang tidak boleh dilanggar. Sholat adalah sebagai tiang agama. Ini misal, satu contoh, Allah perintahkan sholat. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan meninggalkan sholat, bahkan menjadikan sholat ini sebagai satu kebutuhan dirinya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melaksanakan sholat hakikatnya adalah orang yang rindu kepada Allah. Maka dia akan menyikapi ketika panggilan sholat, dan karena dia menganggap panggilan sholat itu adalah sebagai undangan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun tahu bahwa undangan Allah itu lafal-lafalnya bukanlah buatan manusia. Dia tahu, ya, orang yang beriman pasti tahu bahwa azan itu adalah undangan salat, undangan untuk menghadap Allah, karena kerinduannya dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yubadir, dia akan menyegerakan diri untuk datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah sholat itu, saudara, bukan hanya kita mengetahui tentang rukun, tentang syarat dan rukunnya serta sunnah kesunnahannya, ataupun juga tentang hal-hal yang membatalkannya. Namun juga orang yang beriman itu pun dia mengerti dan mengetahui tentang syarat diterimanya sholat, ya, agar sholatnya itu betul-betul memiliki manfaat.
Salatnya itu kalau diterima oleh Allah, pastilah salat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, syarat diterimanya salat beda dengan syarat sahnya salat. Kalau syarat sahnya salat, salatnya sah tapi belum tentu diterima. Tapi kalau syarat diterima salat, pasti diterimanya salat. Sah salatnya pasti juga diterima. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hasim Al-Ba'lawi di dalam kitab Sulamut Taufiq, beliau menyebut 4 syarat diterimanya ibadah salat. 4 syarat tuh, ya. Yang pertama bin niyati, niat. Ya, niat. Di mana niatnya tidak ada yang lain kecuali biwajhillahi ta'ala. Niatnya hanya untuk Allah. Salat bukan karena takut untuk masuk ke dalam neraka. Salat bukan karena ingin mendapatkan surga. Tapi niatnya sebagai satu ketundukan bi ta'atillah, taat kepada Allah karena menganggap dirinya sebagai Abdullah, sebagai hambanya Allah. Jadi tidak ada yang lain di dalam niat ketika kita melaksanakan salat kecuali betul-betul hanya mengharapkan keridhaan Allah, karena kita sebagai seorang hamba yang harus tunduk kepada aturan Allah. Di samping itu, kita pun merasa bahwa sesungguhnya kita pernah berikrar, berjanji, al-iwad, ya, berjanji ketika kita berada di alam ruh bahwa kita ini ada sebagai seorang hamba dan Allah adalah zat yang menciptakan kita. Kita pernah berjanji, ya, dijanji kita diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh akhadna rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa yashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita pernah berjanji itu. Kita pernah menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah lah yang menciptakan kita. Kita mengakui dengan sebenar-benarnya di dalam alam ruh. Saat ruh kita akan dimasukkan ke dalam jasad ibu kita, kita pernah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, siapakah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau sebagai Tuhan kami. Nah itu, ya, kita menyatakan diri kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai zat yang menciptakan kita. Maka salat sebagai bentuk ketaatan. Saat kita berniat tidak ada lagi yang niat, meskipun ketika kita mengucapkan kalimat lillahi ta'ala hukumnya sunnah, ya, di dalam niat. Karena niat itu syaratnya 3, kewajibannya ada 2 dalam syarat dalam niat, ya. Syarat niat mengucapkan kalimat lillahi ta'ala hanya sekedar sunnah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, salat itu bisa diterima oleh Allah karena niatnya tidak ada yang lain kecuali biwajhillahi ta'ala, hanya untuk mengharap keridhaan Allah, dan kita menganggap diri kita ini sebagai seorang hamba yang harus tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kedua, orang yang diterima amal salatnya itu, saudara, adalah orang-orang yang makanannya, kemudian pakaiannya dan tempat salatnya itu didapatkan dari usaha-usaha yang halal. Ya, kita harus bisa memperhatikan apa yang kita ambil, apa yang kita hasilkan. Usaha-usaha kita ini dari usaha yang mana? Apakah usaha yang halal, apakah usaha yang haram? Karena tidak akan mungkin bisa tercampur antara yang halal dengan yang haram. Tidak akan bisa tercampur. Majtama'al halalu 'alal haram. Tidak akan mungkin bisa tercampur antara halal dengan haram. Kalaupun tercampur juga, illa balagha haramu 'alal halal. Maka akan terkalahkan tuh kalau tercampur. Terkalahkan yang namanya halal dengan haram. Terkalahkan. Bahkan Rasulullah menyatakan, man shalla fi sauban asa fi sauban bi asarati darahima wa fiha dirhamun haramun lam yuqbal salatu. Siapa orang
yang sholat menggunakan baju yang seharga 10 dirham, dan di dalam 1 dirhamnya itu ada barang yang haram. 1 dirham ada barang yang haram, lantuk bal salatuhu, maka sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua nih yang harus kita perhatikan dalam sholat. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita usahakan, apakah dari usaha yang haram atau usaha yang halal? Harus tuh. Kita harus perhatikan dari sekarang tuh, ya. Hasil-hasil yang kita kerjakan, usaha-usaha yang kita kerjakan. Kalau usaha yang kita kerjakan betul-betul dari halal, alhamdulillah, mudah-mudahan akan membuat kita tenang di dalam ibadah. Ya, ini yang kedua nih. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan untuk diterimanya ibadah sholat kita. Ini orang yang beriman kepada Allah, yudabir, dia akan bersungguh-sungguh mencari hal-hal yang halal yang diperintahkan oleh Allah, karena dia tahu, karena keyakinannya bahwa sesungguhnya yang namanya sholat itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Kalau sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak diterima oleh Allah, itu bisa dianggap bahwa sholat kita hanya sekedar sholat untuk mempercapek diri kita, ya, membuat kita capek saja, karena tidak ada kehalalan di dalam perbuatan. Nah, saudara, ada sebuah maqalah ulama menyebut orang yang melaksanakan salat atau orang yang memakan barang yang haram atau melakukan perbuatan-perbuatan yang haram itu disamakan sebagai hamam, yaitu sebagai burung yang mengerami telur baydun fasid, telur yang rusak. Kalau burung yang mengerami telur yang rusak, kira-kira ketika nantinya jadi anak apa jadi apa? Gapuk gitu. Yang ada jadi gapuk. Ya. Jadi ada orang nih, dia memakan barang yang haram, man akalal haram, dia memakan barang yang haram, wa tala ala qiyami, dan dia berlama-lama di dalam ibadah kepada Allah. Itu bagaikan satu ekor burung yang mengerami telur yang busuk, telur yang pasat, telur yang rusak. Maka tidak akan mungkin tuh ada lahir anak burung, yang ada adalah kebusukan, ya, jadi bau dan sebagainya. Jadi apa maknanya? Orang yang makan dengan barang yang haram yang dia hasilkan dari usaha yang haram, jadi ibadahnya sia-sia, saudara. Ibadahnya sia-sia kalau kita mau makan dari usaha-usaha yang haram. Nah sekarang nih, ayo kita berusaha untuk mencari atau berusaha dengan hal-hal yang halal, tinggalin yang haram udah. Karena kita mengharap, kita sebagai seorang yang beriman, kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi yang dirisalahkan Rasulullah, aturan hidup yang datang dari Allah akan mendatangkan manfaat untuk kita, ya. Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya sholat itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati di sini bukan kita sholat khusyuk, ya, khusyuk banget hingga enggak kita mengenal atau kita tidak mengingat apapun. Orang yang sholatnya tidak mengingat apapun berarti tidak punya akal, saudara. Ya, sholat itu harus punya akal. Akal itu harus bekerja. Bukannya tidak kita matikan akal kita hingga kita nggak mengingat apapun dalam sholat. Tidak. Orang yang kagak punya akal nggak wajib sholat, saudara. Betul kan? Ya, orang gila wajib sholat tidak? Nggak wajib. Hudurul qalbi di sini dimaknai oleh para ulama yaitu sebagai satu kesungguhan ibadah. Kesungguhan ibadah, ya.
ketika azan berkumandang dia persiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama aja sudah seperti itu tuh. Mendengar panggilan azan, dia betul-betul mensikapinya bahwa ini adalah panggilan Allah, undangan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesungguhan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, ya. Betapa Allah bangga kepada orang-orang yang beriman dan menyikapi undangannya ketika azan berkumandang, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk datang bertemu dengan Allah. Sampai-sampai Allah berkata kepada para malaikat, "Ya malaikati unzuru ila 'abdi ayyastahida ji'tu ilaika liqa'i rabbi." Wahai para malaikatku, lihatlah para hamba-hambaku, dia datang kepadaku dengan penuh kesungguhan untuk menghadap kepada diriku. Kenapa? Karena kerinduannya kepada diriku. Ya, Allah bangga, saudara, kepada orang yang ketika undangan azan berkumandang, kemudian dia menyikapinya dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama itu dulu. Kemudian ketika di dalam salat, hudurul qalbi itu bermakna kesungguhan. Untuk apa? Untuk selalu mengingat tentang kaifiyah ibadah. Ketika dia takbir Allahu Akbar, mana yang sunnah, mana yang wajib. Dia harus tahu tuh mana rukun, mana sunnah, mana perkara yang membatalkan. Ketika Allah takbirnya, oh takbir ini bagi rukun. Rukunnya apa? Rukun lafdiyah atau rukun qauliyah. Harus diucapkan kalimat takbirnya, mengangkat tangan sebagai sunnah. Oh, yang namanya takbir itu ada 16 rukun, ya. Ada 16 rukun, kemudian ada 6 kesunahan. Oh, di dalam takbir ada yang namanya inda takbiratul ihram bin niyatin, ada niat. Oh, niat itu rukunnya sekian, kesunahan, kewajibannya sekian, kan begitu. Syarat niat ada 3, kemudian kewajiban niat ada 2. Bagaimana kalau seandainya kita niat berada di belakang imam, begitu seterusnya. Kemudian kita ketika selesai takbir, ada kita membaca doa iftitah. Kita harus tahu tuh, oh doa iftitah ini adalah sunnah, ya. Kemudian membaca Fatihah wajib, begitu tuh. Jadi kita disibukkan dengan kaifiyah ibadah. Itu namanya hudurul qalbi. Jadi betul-betul yang kita ingat adalah perkara yang ada di dalam sholat. Nah, kalau kita sudah berusaha untuk selalu mengingat kaifiyah di dalam sholat, mustahil kita ingat di apa yang ada di luar sholat, ya. Karena kita sudah tersibukkan dengan perkara yang ada di dalam sholat. Sholat itu khususnya tidak hanya kita nggak kenal apa-apa, nggak ingat apa-apa, enggak. Kalau kita nggak ingat apa-apa, berarti kita nggak wajib sholat, karena nggak punya akal. Kita punya akal. Orang yang sholat wajib harus punya akal dan harus menggunakan akalnya agar dia tahu ketika dia sholat itu dia sedang berhadapan dengan siapa dan bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya amal ibadah itu diterima cuma 2 konsep, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah sekali-sekali aku terima amal ibadah seorang hamba kecuali orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu dikembalikan kepada kita yang tahu mukhlis, ya. Keikhlasan itu cuma kita yang tahu sama Allah, udah, yang lain nggak tahu. Kemudian lahuddin itu apa? Aturan main, aturan ibadah itu pakai aturan. Kagak ibadah itu sesuai dengan keinginan kita, ya. Ibadah nggak hanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, nafsu kita, enggak. Tapi ibadah harus sesuai dengan tuntunan ajaran. Ada kaifiyah, ya, yaitu tata cara ibadah. Jangan kita menganggap ibadah sholat mah gampang. Ibadah sholat itu udah biasa dari dulu sampai sekarang. Ibadah sholat ya seperti itu saja, udah, ya kan? Subuh 2 rakaat, kemudian ada takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud. Kemudian nanti di rakaat kedua setelahnya ruku ada baca qunut. Sholat zuhur 4 rakaat, enggak begitu, enggak cuma sekedar begitu, saudara.
Kita harus tahu tentang kaifiyah ibadah, terutama sholat. Kalau memang kita ingin sholat kita itu diterima oleh Allah SWT. Dan yang keempat, syarat untuk diterimanya sholat itu adalah tidak ada ujub dalam diri kita, tidak ada rasa bangga dalam diri kita. Ya, jangan kita menganggap bahwa saya sudah melaksanakan sholat, maka karena saya sudah melaksanakan salat, istahaqu alal jannah, maka berhak bagi saya masuk surga. Jangan, kagak boleh ada kebanggaan dalam diri kita. Malah kita harus menyatakan, mungkin dengan salat saya akan masuk ke dalam neraka. Ya, mungkin saja, gitu loh. Karena apa? Jangan punya rasa bangga dengan ibadah kita, karena ibadah kita tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dengan amal yang kita kerjakan jauh, apalagi kalau dibandingkan dengan para salafus soleh, orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, para sahabat-sahabat Rasulullah, ya, para tabiin, para tabiin, salafus soleh yang disebut dengan salafus soleh, ibadahnya sangatlah luar biasa. Kalau kita ibadahnya nggak ada apa-apanya, sudah. Kita baca Quran saja, salah satu contoh, baca Quran saja itu paling banter kita sehari paling cuma satu juz paling, itu udah bagus dah tuh. Tapi para salafus saleh setiap hari bisa sampai ada yang tiga hatam Quran satu hari. Coba kita mana? Ya, itu pun kalau memang kita lagi mood tuh mau baca Quran, ya kan? Jauh amal kita dibandingkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Makanya satu-satunya cara saudara untuk bisa meraih keridhaan Allah, disayang oleh Allah, tidak ada yang lain, ikutin Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Jadilah orang-orang yang beriman, yang betul-betul meyakini apa yang disampaikan baginda Nabi, apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ada keraguan-raguan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga wajastanibul maharimi. Ya, jangan sampai kita gemar kepada hal-hal yang haram. Jauhin sekarang perkara-perkara yang haram, jauhkan. Juga wa yahsinu ila man asaa ilaih, berbuat baiklah kepada orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Ya, Rasulullah itu mencontohkan kepada kita. Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Rasulullah tidak pernah membalas orang-orang yang menyakiti dirinya. Enggak pernah balas Rasulullah. Kalau kita lihat sirah Nabawi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik akhlaknya kepada orang lain. Udah berkali-kali Rasulullah disakitin, nggak pernah Rasulullah balas, saudara. Ya. Kalau kita disakitin sekali, oh jangan main-main kalau gitu, betul nggak? Rasulullah berkali-kali disakiti, Rasulullah sabar dan sabar. Ya, selalu berbuat baik kepada orang yang menyakiti dirinya. Daripada ada satu peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan untuk melaksanakan sholat, datang ke masjid, kemudian di tengah jalan Rasulullah diludahi oleh seorang Yahudi. Kan pernah dengar itu sering, ya kan? Diludahi mukanya, saudara. Kalau kita diludahi mukanya kira-kira gimana, saudara? Awas loh, ya bisa ngasah golok kita, betul kan? Diludahi, mending kalau sekali, 2-3 kali diludahi Rasulullah. Begitu yang keempat kalinya nggak diludahin, Rasulullah nanya, nih orang mana nih yang biasa ngeludahin saya? Lagi sakit ya Rasulullah. Didatengin oleh Rasulullah. Ya, didatengin oleh Rasulullah, dijenguk dia lagi sakit. Padahal itu orang, waduh, luar biasa bencinya, luar biasa kepada Rasulullah. Datang Rasulullah ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, ini orang gemeter, saudara, karena disangka Rasulullah akan membalas apa yang sudah dia kerjakan. Nggak tahunya kagak. Saking apa? Akhlaknya Rasulullah begitu sangat mulia. Ya, setidak-tidaknya 0,1%-nya lah kita ikutin. Nggak harus keseluruhan, betul nggak? Di tapal batas ada seorang nenek-nenek yang buta, Yahudi buta. Ya,
Itu setiap kali orang melintas untuk masuk ke Madinah, kota Madinah, selalu itu dikatakan, kalian jangan dekat-dekat dengan Muhammad. Itu Muhammad bawa ajaran sesat tuh, ya. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Setiap pagi Rasulullah bawa makanan, kemudian dihalusin tuh makanan dan disuapin oleh Rasulullah. Setiap kali disuapin itu dikatakan, kamu jangan dekat-dekat dengan Muhammad, ya. Itu Muhammad membawa ajaran sesat tuh, nanti kamu akan sesat. Oh, macam-macam diomongin. Apakah terus Rasulullah tidak berhenti untuk datang memberikan makan kepadanya? Enggak, terus setiap pagi. Hingga akhirnya 3 hari Rasulullah enggak datang karena Rasulullah telah wafat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, anaknya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari yang tidak pernah dia tahu. Rasulullah datang kepada seorang nenek-nenek yang buta yang ada di tapal batas kota Madinah. Itu setiap hari Rasulullah memberikan makan, menyuapin makanannya. Kemudian dia datang, Sayyidina Abu Bakar datang kepadanya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak bicara kalau dia ini adalah Sayyidina Abu Bakar, enggak. Disuapin tuh, kemudian dilepehkan. Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Engkau kasar, katanya. Dalam menyuapi ini kasar. Dan biasa menyuapi aku setiap pagi orang yang halus budinya. Dalam menyuapkan aku makanan dengan halusnya itu, dengan halus dan kelembutannya. Mana orang itu? Dan itu ketika disuapin oleh Sayyidina Abu Bakar, itu wanita berbicara tentang kejelekan Rasulullah Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Yang menyuapi engkau adalah orang yang setiap hari engkau caci, engkau maki. Karena Rasulullah Muhammad luar biasa, saudara. Itu orang yang beriman, ya. Orang yang beriman itu yahsinu, orang yang berbaik, ya, memperbaiki akhlaknya. Wa yuhsinu ila man asai ilaihi, kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Ya, kita sanggup nggak kayak begitu, saudara? Kalau kita sanggup, insya Allah kita termasuk bagian orang yang memiliki tanda-tanda sebagai orang yang beriman. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, walisakhiyin salasu alamatin, walisakhiyi salasu alamatin, al-afwu indal miqdarati, wa ikhrajul zakati, wa hubbus sadaqati. Ya Ali, wahai Ali, walisakhiyi, dan untuk orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki sifat dermawan, sakhiyun, salasu alamat, 3 tanda. Orang dermawan juga punya tanda, saudara, ya, punya alamat, punya tanda. Apa saja? Al-afu indal miqdarati, dia memberikan ampunan, dia memberikan pemaafan, dia memaafkan indal miqdar, tatkala dia mampu untuk membalas, ya, miqdar, mampu untuk membalas. Ada orang nggak mampu nih, dia memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya, dan padahal dia bisa balas tuh, ya, tapi dia berikan maafnya. Wa ikhrajul zakat, dia keluarkan zakat. Wa hubbus sadaqah, dan cinta kepada sedekah. Miqdar as-sakhi, orang yang dermawan, ya. Al-afwu 'inda miqdar, mampu memberikan maaf tatkala dia mampu untuk membalas. Ikhrajuz zakah, orang yang mengeluarkan zakat, ya, zakatnya dikeluarkan. Kemudian wahubbus sadaqah, dan cinta kepada sedekah. Ini yang namanya zakat. Zakat adalah kewajiban bagi orang-orang ghani, orang-orang kaya, ya. Mengeluarkan zakat menjadi kewajiban. Sementara sedekah itu ada sebagai perkara yang sunnah. Nah, sedekah ataupun zakat ini terkadang bagi orang-orang yang hubbud dunya, yang cinta kepada dunia, enggan untuk dikeluarkan zakatnya. Apalagi kalau sani zakatnya banyak, ya, nilainya banyak, sayang deh. Zakat tidak boleh kita berikan kepada keluarga, orang tua kita misalnya, ya. Kita punya zakat, sayang daripada dikasih ke masjid,
sayang-sayang dikasih kepada fakir miskin, mendingan orang tua saya aja. Nggak boleh zakat diberikan kepada orang tua, ya. Zakat diberikan kepada anak kita lagi dalam keadaan susah, kemudian kita punya zakat dikasihkan kepada anak juga nggak boleh, nggak boleh. Karena zakat itu diberikan kepada 8 asnaf, jangan sampai salah tuh, ya. 8 asnaf itu harus kita cari tuh. Nah, amil juga harus betul-betul paham terhadap 8 asnaf itu, kagak boleh sembarangan. Nah, di Al-Quran disebutkan 8 asnaf, ya. Yang pertama fakir, kemudian miskin, kemudian gorimin, orang yang berhutang, kemudian fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah, ibnu sabil, kemudian amil, kemudian juga orang yang baru masuk Islam. 8 tuh, ya, 8 asnaf yang harus diberikan. Itu harus kita cari. Jadi tidak termasuk di dalamnya memberikan zakat itu kepada misalnya anak yatim. Nggak boleh kita ngasih zakat kepada anak yatim. Karena anak yatim itu menjadi kewajiban kita untuk kita ayomi, untuk kita perhatikan. Jangan kita malah, kita punya zakat itu kasih anak yatim aja di zakat. Nggak boleh. Anak yatim berarti kita tidak mau muliakan anak yatim. Anak yatim harus kita muliakan, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Orang tua kita adalah tanggung jawab kita, anak kita ada tanggung jawab kita. Nggak boleh kita berikan kepadanya zakat, karena zakat itu kotoran, ya, kotoran. Kalau kita berikan juga berarti kita tidak memuliakan orang tua kita. Kemudian kalau sedekah bisa diberikan kepada siapa saja. Sedekah, ya, kita gemar sedekah, kita berikan sedekah kepada keluarga kita, boleh. Bahkan kalau karena sedekah kita berikan kepada misalnya kepada istri kita, berikan sedekah itu lebih bagus. Memang harusnya suami sering-sering berikan sedekah kepada istri. Misalnya nambah uang bonus setiap Jumat, ya Bu, ya. Betul nggak Bu? Iya, kasihkan tuh tiap Jumat. Biasa kasih 100.000, kasih 500.000 tiap Jumat. Mau nggak Bu kira-kira Bu? Iya, gitu. Jangan cuma kasih uang pangkal, uang pokoknya saja, uang belanja, kasih itu sedekah, nggak apa-apa. Iya, itu lebih bagus. Banyaklah bersedekah seorang suami kepada istri. Sedekah juga kita kepada keluarga, kepada handai tolan kita. Kalau kita bersedekah kepada handai tolan, itu mendapatkan pahala 2 dibandingkan kita bersedekah kepada orang lain. Kenapa? Karena kita bersedekah kepada sanak keluarga, yang pertama mendapatkan pahala sedekah. Pahala sedekah itu disebutkan oleh Allah, matsalul ladzina yunfiquna bi amwalihim fi sabilillah kamatsali habatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, pahala sedekah itu ganjarannya ada 700 kali lipat ganjaran pahala sedekah. Kemudian yang kedua, pahala yang kedua adalah pahala silaturahim. Ya, pahala silaturahim, mengikat tali persaudaraan. Kalau kita bersedekah kepada sanak keluarga. Kalau kita bersedekah kepada orang lain hanya dapat 1, yaitu sedekah dengan ganjaran 700 kali lipat saja, ya. Makanya banyak kita bersedekah, saudara-saudara kita tolong. Ya, terkadang juga kita ini juga ya, banyak saudara, kalau tolong lu, gua tolong terus lu. Kan biasa begitu manusia, betul kan? Ngandelin kan gitu. Tapi udahlah, kalau memang betul harus bisa ditolong, kita tolonglah, ya. Gak usah kita bicara dengan yang lain. Mudah-mudahan dengan kita menolong, Allah pun menolong dirinya. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, walil halim. Al-halim, orang yang santun. Salasu alamatin yasillu man qata'ahu wa yu'ti man haramahu wa ya'fu amman zalamahu. Tanda-tanda orang yang halim, orang yang santun itu ada 3. Yang pertama, yasillu man qata'ahu, dia menyambungkan tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa yu'ti man haramahu, dia memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada dirinya. Haram itu maknanya mengharamkan dirinya, tapi di sini maknanya adalah orang yang tidak pernah memberi kepada dirinya. Wa ya'fu amman zalamahu, dan dia memaafkan orang yang menzalimi dirinya. Ya, itu tanda orang yang halim, orang yang santun.
di mana dia selalu mengikat atau memperbaiki hubungan. Yasilu man qata'ahu, selalu menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada sahabat Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan tentang bahaya orang yang memutuskan tali silaturahim, dia langsung berangkat, langsung kabur dari majlis. Kemudian dia mendatangi bibinya, ya. Kemudian dia tunggu bibinya yang belum pulang. Kemudian dia minta ampun, minta maaf tali silaturahim. Kita tanya, rupanya dia punya masalah dengan bibinya, keluarganya, orangnya, ya, orang tuanya, dan dia berusaha untuk menyambung kembali tali silaturahimnya. Ini kalau yang namanya memutuskan tali silaturahim adalah sama dengan kita melakukan perbuatan dosa. Yu'ti man haramahu, memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi. Terkadang kita kalau orang-orang yang pelit sama kita bencinya luar biasa, ya. Lu pelit, kalau lu ada maunya aja lu datang sama gua. Nah, terkadang kita gitu. Wa ya'fu amman zalamaka, dan mengampuni atau memaafkan kepada orang-orang yang menzalimi diri. Ini dia biasa, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, lis-saburi. As-saburi salasu alamah. Orang-orang yang sabar itu ada 3 tanda. Ya, ada 3 tanda bagi orang yang sabar. Yang pertama, as-sabru ala ta'at, yaitu sabar kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'ala musibatin, dan dia sabar terhadap musibah yang diberikan kepadanya. Wasabru 'alal qada, dan dia pun sabar atas ketentuan Allah. Sabar, tanda kita termasuk sabar kita ini. Sabar dalam taat, ya. Ibadah kepada Allah terus kita jalankan, sabar. Karena ibadah itu nggak bisa berhenti, saudara. Jangan kita anggap udah berhenti, sabar. Kita sudah banyak ibadah. Orang yang baru pulang haji misalnya, yang namanya sholat di Masjidil Nabawi itu nilainya sama dengan 10.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjid Baitul Haram itu sama dengan 100.000 kali kita sholat di masjid yang lain. Berarti saya sudah banyak nih sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Udah pulang ke Indonesia nggak sholat lagi, ya, karena banyak. Nggak bisa begitu. Yang namanya ibadah sabar terus, continue terus, ya, step by step terus, sabar. Karena dalilnya di dalam Al-Quran itu disebutkan fa'idha faraqta fansab. Fa'idha faraqta fansab, ketika engkau selesai dari amalmu, kemudian lanjutkan amal itu terus menerus. Kalau memang wa ila rabbika farghab, kalau memang engkau mengharapkan keridhaan Allah. Ila itu beramal litaraji, wa ila rabbika farghab. Kalau memang engkau ingin mendapatkan keridhaan Allah, kalau engkau memang betul-betul ibadahmu karena Allah, maka fa idza faraqta fansab, ketika engkau selesai ibadah jangan berhenti, terusin ibadahnya. Sabar ibadah. Ketaatan ya harus sabar, ya. Jangan tiap pagi sholat, terus pagi lagi enak-enak tidur, sholat dibangunin untuk sholat. Udah gitu speaker masjid dekat banget lagi sama rumah, ya kan? Aduh, ilah misalnya. Enggak, sabar, taat. Kalau kita sabar, kalau orang yang sabar, ya sabar dalam ketaatan kepada Allah. Sabar diterima musibah, jangan kita mengeluh dengan musibah. Ya, musibah itu adalah bagian dari ujian Allah. Kalau seandainya kita ditimpa musibah, diuji sama Allah, artinya kita sedang ingin dinaikkan oleh Allah pangkat kedudukan kita. Dengan kita sabar, insya Allah. Qadha juga demikian. Qadha Allah, ketentuan Allah, sabar. Dan bisa qadha ini bisa dirubah dengan apa? Dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala al-Mustafa sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ibi
Adapun orang-orang yang taubat, salasu alamat, ada tiga tanda bagi orang yang taubat. Yang pertama, istinabul haram, dia meninggalkan atau menjauhkan perkara yang haram. Wa hirsul ala talabil ilmi, dan dia rakus, al khirsu rakus, hirsu ya rakus, ala talabil ilmi, mencari ilmu, rakus mencari ilmu. Wala ya'udhu dzambi, dan dia tidak kembali melakukan perbuatan dosa, kama ya'udhu halib lil tar'i, sebagaimana tidak kembalinya susu pada pangkalnya, artinya pada teteknya ya. Susu nggak akan mungkin kembali, kalau udah keluar nggak akan mungkin kembali masuk kalau susu. Namun di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Syekh Zakaria Yahya As-Sarif An-Nawawi Ad-Damashqi menyebutkan syarat orang bertobat ya. Syarat orang bertobat itu ada tiga. Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan dosa, menyesal. Yang kedua, tidak dekat-dekat kepada perbuatan dosa. Dan yang ketiga, tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Ini dalam kitab Durratun Nasir, Riyadhus Shalihin ya, Syekh Zakaria Yahya As-Sarif An-Nawawi Ad-Damashqi. Itu kalau kita berdosa kepada Allah, kalau kita ingin tobat punya syarat. Kalau ini kan tanda-tandanya ya, tanda-tandanya beda dengan syarat. Kalau kita minta maaf kepada manusia, tandanya syaratnya ada 4. Syaratnya ada 4. Yang 3 tadi, yang pertama menyesal dengan perbuatan zalim kepada orang tadi, orang yang kita zalimi. Kalau kita ingin minta maaf. Yang kedua, tidak lagi mendekati perbuatan zalim kepada dirinya. Dan yang ketiga, tidak mau mengulangi. Dan yang keempat, harus kita merinci tentang kesalahan kita kepada orang itu. Jadi kalau kita minta ampun, minta maaf kepada manusia lebih berat ketimbang kita minta maaf kepada Allah. Kalau kita maaf kepada Allah tuh gampang, cuma 3 doang. Ya 3. Menyesal, tidak dekat-dekat, tidak mengulangi. Kalau manusia, nah ini manusia yang beratnya itu yang 4 tuh. 4-nya apa? Merinci dosanya. Jadi kalau dia minta ampun, harus dikasih tahu tuh, saya berbuat apa? Zalim kepada Anda. Kemarin saya ambil sendal ente misalnya, tanggal sekian, bulan sekian, begitu tuh. Berani nggak tuh kita mengakui kesalahan kita kepada orang? Gak ada yang berani. Kita banyakkan kalau minta maaf sama orang nunggu sampai datang bulan Syawal, Lebaran. Nah, kesempatan nih Lebaran nih, gua minta maaf lah, minta maaf ya, apa kosong, kagak bisa begitu. Kalau kita minta maaf sama orang, nggak bisa begitu tuh, nggak bisa. Kata Imam Zakaria, nggak bisa. Imam Nawawi bilang nggak bisa begitu. Wajib untuk menyebutkan tuh apa dosa kita sama tuh orang. Repot nggak tuh? Makanya jangan sekali-sekali kita punya masalah sama manusia, jangan. Ya, jangan kita zalimin manusia karena berat kalau kita minta. Kalau seandainya kita belum dimaafin tuh dosa kita, itu akan sampai akhir, sampai di akhirat nanti akan terus dimintai itu, ya. Bahkan kalau seandainya sampai kita kagak punya amal, dosanya dia diberikan kepada kita. Saking apanya? Saking begitu amal sangat beratnya orang yang punya masalah, punya dosa kepada orang lain. Makanya janganlah kita punya perkara sama orang, ya, jangan usahakan, ya. Ya apalagi kita ini kita kalau udah uzur kita, banyaklah kita deketin orang, banyaklah berbuat baik kepada sesama kita, agar kita betul-betul hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Nah, jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari pasal yang menjelaskan tentang kebaikan, ya. Insyaallah, ya mudah-mudahan meskipun sedikit bisa dipahami dan bisa kita jadikan
pencerahan bagi kita untuk betul-betul kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi ada yang mau ditanyakan? Saya nggak mau jam, nggak ada jam, bingung. Nyari jam bingung jadinya. Mau ke belakang bingung. Tapi cukup, fadhal. Kalau zakat diberikan kepada paman lah gitu ya, encang-encing paman, boleh nggak? Atau saudara kandung juga ya masih. Tapi kalau di dalam fikih itu nggak boleh karena 8 asnaf itu. Tapi kalau seandainya memang dia betul-betul orang yang termasuk di dalam asnaf itu boleh. Kalau memang betul-betul, ya. Tapi lebih baik keluarga kita berikan hadiah atau sedekah karena untuk mengikat silaturahimnya, ya, mengikat silaturahimnya. Ini yang harus kita perhatikannya, itu mengikat tali silaturahim. Ya kalau seandainya kita udah betul-betul miskin nih, nggak bisa ditolong lagi, saya cuma punya zakat doang, ya boleh. Ya kalau memang dia termasuk di dalam 8 asnaf. Yang nggak boleh itu orang tua, langsung orang tua. Kalau orang tua itu memang kewajiban kita. Kalau saudara kan nggak ada kewajiban kita, iya kan? Nggak ada kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka, nggak ada. Kalau orang tua wajib, karena orang tua itu menjadi tanggungan kita. Orang tua, anak wajib menjadi tanggungan kita. Nah, yang menjadi tanggungan kita itu yang tidak diperbolehkan. Istri wajib jadi tanggungan kita, nggak boleh kita berikan kepadanya zakat, ya nggak boleh. Nah kalau saudara kandung, encang-encing, itu kan bukan tanggungan kita sebenarnya. Nah kalau seandainya dia termasuk dalam 8 asnaf, boleh-boleh saja, ya. Tapi lebih indah, lebih bagusnya diberikan kepadanya hadiah atau sedekah, ya. Baik, ada lagi? Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarakna bi annana tarakna wa annana asrafna alal asrafna fatub 'alaina tauba taghsila kull hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziratin aw suhbah wal muslimina ajma amin rabbi yasma fadlan wujuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli qadha bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi ila tatassus suhbi walhamdulillahi bil badni wat tanahi wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal aminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.